Jadi buat kalian siapa-siapa aja nih yang biasa Abah lontarkan pertanyaan itu, apakah kalian merasakan luka yang sama, luka batin itu, dan secara sadar tidak sadar kalian menarik itu semua menjadi magnet luka itu semua? Ada yang sama, ada yang itu. Ayo kita bersama-sama kita selesaikan permasalahan itu. Di sini Abah sampaikan buat kalian semuanya di luar sana yang tidak mungkin malas ke psikiater ataupun psikolog. Di sini Abah buat ruangan ini ruangan yang tempat kita berbagi cerita tentang. Di situ ada Abah bagaimana Abah berupaya untuk mudah-mudahan jadi buat kalian untuk ambil pelajaran itu dari Abah berupaya untuk menyembuhkan luka batin itu. Setiap hari kita ada repetisinya adalah mengulang terus sampai pada akhirnya lepaslah luka itu dan sembuh total. Dan di situ kalian akan menemukan diri kalian sendiri, dan di situ kalian akan menemukan kebahagiaan kalian tersendiri. Bukan masalah uang, tapi masalah bagaimana kalian bisa mendengar alarm diri kalian, termasuk diri Abah, mendengar alarm diri Abah sendiri. Dan buat kalian semua, Abah lagi proses pembelajaran dan proses terus berupaya untuk menyembuhkan luka-luka itu dan memutuskan rantai itu atas izin Allah. Dan mudah-mudahan Abah bisa bebas dan merasakan diri Abah yang sesungguhnya. Kita diciptakan pada dasarnya diri kita tuh siapa, dan pikiran dan perasaan kita itu yang sebenarnya adalah apa. Oke? Ada yang mau ngomong? Silakan ngomong. Ini Abah buka ruangan ini buat kalian semua. Ini sudah lumrah lah, untuk kalangan atas juga boleh. Ini tontonan juga ini. Bukan masalah uang ya, ini masalah luka batin, berupaya menyembuhkan. Ini jangan komentar. Kalau kamu komentar, baru Benopop Milky Magic, tinggi kalsium setara 1 gelas susu. simpelnya udahlah. Udah lepaskan masuk diri Abah. Kita berupaya untuk melepaskan luka batin ini. Kadang ya malas itulah dia. Malas melakukan perubahan pada diri kita. Tapi perlahan paksa. Nanti lama-lama alhamdulillah akan ringan itu semua. Seperti Abah, kadang Abah pagi-pagi itu malas sekali mandi, sejuk dingin. Pokoknya susah lah, apalagi mau gosok gigi apa segala macam. Itu adalah perubahan quantum beliefs namanya.
pokoknya kok antum itu melakukan perubahan besar. Kenapa Abah bilang besar? Karena ini masalah kebiasaan kita yang bertahun-tahun kita lakukan. Itu terus ketika kita menyembuhkan luka batin, dan menyembuhkan luka batin itu adalah bentuk self love juga, mencintai diri itu. Mencintai diri berarti kita menerima masa lalu, menerima dan melepaskan dengan ikhlas apapun masa lalu itu. Apalagi Abah ini kan di kalangan bukan di kalangan gimana sih, bukan masalah materi ini, materi juga gimana ya Abah ngomongnya. Mohon maaf sebelumnya kalau ada yang menyinggung. Abah sebut di kalangan bawah lah, kita ini kan biasa kan pikiran kita kan tidak jauh dari dengan cerita-cerita yang banyak daripada positifnya, tapi lebih banyak negatifnya, tentang penyakit, tentang kematian, tentang orang kaya itu unsurnya. Pokoknya banyak lah pengaruh-pengaruh cerita-cerita yang secara tidak sadar itu masuk teratur di dalam pikiran kita. Karena pikiran kita itu paling rapi menyimpan segala apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita rasakan. Kita masuk dalam cerita mereka dan kita rasakan apa yang mereka ceritakan. Tapi ketika kita menyayangi dan mencintai diri kita, kita akan ada filter yang akan menyaring itu semua. Seperti ini simpelnya, oh hidupku baik-baik saja kok, hidupku bahagia, hidupku keberlimpahan, ibaratnya begitu ngomongnya. Itu adalah suatu bentuk yang filter yang kita terdapat dalam batin kita, akan menjadi tameng kita sendiri kalau kita mulai mencintai dan menyayangi diri kita. Kita pembahasan hari ini adalah tentang luka batin saja ya. Kenapa luka batin itu akan menarik seperti magnet yang terutama seperti Abah akan menarik luka batin itu sampai Abah nikah, sampai Abah punya anak. Luka batin itu tidak akan pernah berhenti ketika kita tidak mendengar dan tidak melepaskan itu semua. Tidak menerima dan tidak melepaskan itu semua dan mengikhlaskan itu semua. Karena itu adalah bayang-bayang bukan diri kita. Bayang-bayang itu bukan kita. Karena pada dasarnya kita ini adalah bahagia. Intinya bukan kita lah pokoknya. Bukan kita itu. Kita tuh bahagia, keberlimpahan, tenang. Pada dasarnya ya, Tuhan ciptakan tuh yaitu. Jadi momen-momen segala hal apapun jadi serius di situ. Dimana momen kita makan itu akan ada terjadi kita itu karena apa yang kita lihat dan apa kita dengar setiap hari menjadikan program dari pikiran kalian dan perasaan kalian. Seperti Abah juga seperti itu. Kenapa Abah bisa ngomong begini dan kenapa Abah bisa mendapat pemahaman tentang frekuensi tarik menarik, penderitaan, penyakit, apa segala macam. Karena Abah itu dengan jujur ngomong itu problemnya Abah dalam hidup. Kenapa usaha-usaha Abah tidak berhasil, putarannya situ tak situ, seperti putaran
lingkaran setan namanya itu. Abah judul. Kalau ada psikolog yang lain tuh sebut itu lingkaran setan itu namanya. Nanti tiba-tiba ya no turun lagi, nah masuk lagi penderitaan, masuk lagi kesusahan, masuk lagi penyakit, masuk lagi, ya itu dia putarannya. Karena kita tidak pernah mendengar bisikan diri kalian sendiri. Ada problem nih harus dikeluarkan. Hai, sebenarnya diri kita itu baik. Kalau tidak baik ya dia tidak akan memberikan alarm itu kan. Karena kita nih penuh dengan kesempurnaan yang Allah ciptakan. Harus kita dengarkan. Jangan kita berpikir aku kuat, aku hebat. Enggak, aku kuat, aku hebat kok. Aku enggak terluka, aku enggak ini. Jadi kebahagiaan itu tidak powerful sekali, karena kalian tidak pernah mendengar itu semua, masuk diri Abah sendiri yang berupaya ingin menyembuhkan luka-luka itu dan memutuskan rantai-rantai itu dan akan meraih ya insya Allah kebahagiaan. Makanya storytelling Abah di situ tuh menceritakan bagaimana Abah perjalanan Abah, bagaimana di waktu ketekannya dalam mencari kebutuhan. Bertanggung jawab kita sebagai seorang ayah yang mencari kebutuhan dalam rumah tangga. Bagaimana kita menyikapi dan bagaimana kita pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kita lebih menyayangi dan mencintai diri. Nanti konsepnya masih kalian rasakan semualah. Ketika kita mengobati luka-luka batin itu, kita mengobati luka batin itu kan termasuk mencintai diri juga. Hari demi hari masih tunggu kabarnya. Karena buka Itu ada Abah bongkar sedikit tentang bagaimana kalau Abah kan kalau ceritakan ini kan jadi buat kalian yang ingin berbagi dengan Abah silakan kalian DM saja sama di akun Abah atau di akun bisnis Abah. Di situ ada WA Abah, kita bisa sharing. Mungkin kalian sudah risih dengan luka-luka batin ini yang harus kalian lepaskan. Nanti Abah akan memberitahukan kalian bagaimana caranya, bagaimana cara melepasnya, bagaimana cara berdamainya, bagaimana cara kita memulai dengan diri yang sebenarnya, dengan diri yang betul-betul Allah ciptakan. Di situ nanti Abah akan ceritakan. Jadi konsepnya itu ya, jadi sebenarnya ilmu ini seminar-seminar lain amat sangat mahal sih sebenarnya. Cuman Abah pengen berbagi saja buat kalian mungkin yang merasakan seperti Abah juga kan. Jadi kalian bisa nonton videonya Abah bagaimana Abah melepaskan luka-luka batin itu. Abah akan memberitahu kalian. Karena kita hidup dalam dunia ini, bagaimana kita sebagai manusia yang bermanfaat untuk orang-orang banyak. Apa yang Allah berikan itu adalah pembelajaran yang luar biasa. Itu adalah orang-orang yang kalian juga akan bisa merasakan itu, dan kalian akan bisa juga akan menjadi orang yang pilihan Allah juga. Ketika kalian mencintai dan menyayangi diri kalian dengan setulus hati, akan otomatis itu akan berubah pada diri kalian sendiri. Ini fakta jujur,
ini fakta. Energi semesta ini akan terjadi tanpa kalian sadari, tanpa kalian ikuti dan tanpa kalian berubah pun hidup ini akan terus berputar. Tidak nunggu kalian untuk menerka-nerka ataupun tidak menunggu kalian untuk berkata seperti negatif seperti walah walah. Tidak seperti itu kawan. Ini apa berbagi, ini adalah ilmu yang luar biasa. Ini dampaknya dan faktanya, demi Allah, ini faktanya terjadi pada diri Abah sendiri. Banyak di luar sana tidak pernah merasakan suatu kebahagiaan yang seutuhnya dan sebetul-betulnya bahagia. Sebenarnya kebahagiaan itu sudah ada, cuman bayang-bayangan luka batin, emosi-emosi perasaan yang negatif, yang itu yang buat menutupi itu semua kebahagiaan itu. Stres kita setiap hari, dibawa tidur, besok lagi, dibawa tidur lagi, pagi begitu lagi, besok bangun lagi, begitu lagi, dan terus begitu lagi. Lelah, capek. Pada waktunya kalian capek sendiri dan tidak akan pernah merasakan kebahagiaan itu, termasuk diri Abah sendiri. Allah itu memang maha baik, luar biasa. Abah ya berupaya sekali ingin mengubah ini semua. Karena alarm yang Abah dapatkan itu luar biasa, yang Allah berikan. Apalagi pengaruh-pengaruh lingkungan kita dengan cerita-cerita yang amat-amat sangat menakutkan diri kita, yang tidak perlu harus kita asumsi. Dan sebenarnya sih kita tidak bisa manusiawi, yang tidak bisa menghindar dengan hal-hal tersebut, tapi kita bisa memilih dan menyaring itu semua, memfilter itu semua. Hidupnya bahagia loh. Kan dalam Al-Quran sudah jelas itu. Abah bukan orang spiritual sih, tapi lebih berdampak tentang pikiran, perasaan, batin, dan tindakan. Lebih ke situ sih Abah yang dapatkan dari pembelajaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala selama Abah berjenjang dewasa. Sekarang umur Abah, anak Abah sudah besar-besar. Yang satu udah kelas 2 SMP, yang ke satu udah kelas 2 SD, 2 masih kecil-kecil. Abah anak yang pertama dari 4 bersaudara. Di 4 bersaudara ini ada cerita yang energinya terjadi, faktanya terjadi. Kalau orang bilang sih namanya itu karma. Karma itu bisa diubah, pasti bisa. Tidak bisa, karma itu tidak bisa diubah. Tidak ada yang tidak bisa, insya Allah. Kalau seperti orang karma di dalam manuk itu. Gimana kabar kalian di hari Sabtu ini yang pulang awal kerjaannya?
Jangan lupa kalian selalu ucapkan berterima kasih kepada diri sendiri. Jangan lupa kalian selalu ucapkan pada diri sendiri bahwa diri sendiri adalah hebat. Di dalam diri itu ada 3, pikiran, jiwa, dan tubuh. Ada 3. Jiwa inilah yang kalian harus bersihkan, dipakum atau di cleaning, seperti usaha Abah yang sekarang didirikan, yaitu cleaning perasaan-perasaan negatif, cleaning pikiran-pikiran negatif, cleaning luka-luka yang batin, cleaning service jadinya. Cleaning service kan? Cleaning service. Jangan terlalu serius, santai, relax. Relax, santai. Kenapa Abah bilang tarik menarik di sini, luka batin? Dalam segi percintaan, berapa kali Abah gagal? Berapa kali ditinggalkan? Berapa kali disakitkan? Berapa kali dikhianatkan? Berapa kali disakit hatikan? Berapa kali dijatuhkan sama keluarga? Berapa kali itu pada dasarnya bukan mereka lah yang salah, tapi bukan salah sih. Mungkin di satu sisi mereka ini pendeknya pengetahuan satu sama lain. Sadar tidak sadar Abah menarik itu semua di dalam hidup Abah. Bagaimana kita memfilternya? Dengan bahasa kasih. Kita lakukan perubahan itu. Trapo pula. Cuman ya. Gimana ya? Berubah seperti Power Rangers. Jangan serius dong, santai. Hari ini Abah alhamdulillah ada waktu buat kalian semua untuk berbagi cerita dan menguatkan satu sama lain, saling menguatkan, karena kita sama-sama berjuang untuk menafkahin, mencari rezeki yang halal, membahagiakan orang-orang yang di sekitar kita, penuh dengan rasa cinta, kasih, dan sayang satu sama lain. Kebahagiaan itu adalah kunci untuk hidup yang tenang. Gimana ya bercerita ya, pokoknya bahagia itu tuh sebelum kita itu mencari hiburan di luar itu, kita dengarkan dulu di batin kita, di jiwa kita, di raga kita. Dengarkan bisikan-bisikan mereka, walaupun sekecil sebiji jara itu. Dampaknya ke tubuh kita tuh bermacam-macam. Alarmnya, setiap manusia tuh berbeda-beda. Berbeda-beda dia menyampaikan dan dia membisikkan. Misalnya kan, hai Hamdani, kamu ada ini loh, selesaikan dong. Selesaikan. Kamu ada cerita ini loh, ini bukan kamu. Nah, seperti itu ngobrol, seperti kita ngobrol. Bukan kita gila, bukan. Kalian pasti merasakan ada yang tiba-tiba datang negatif, pikiran-pikiran dan perasaan-perasaan. Itu sebenarnya pemrograman kita dalam hidup yang membentuk kita setiap hari.
tidak merasakan ketenangan dalam menjalani hidup. Jadi kita tuh hidup penuh dengan topeng-topeng. Topeng-topeng, ya banyaklah topengnya. Jadi kita butuh validasi dan validasi yang seperti apalah. Butuh pujian-pujian dan butuh dikasihani, butuh. Jadi ya efek dari luka batin itu. Lain lagi kita melabelkan diri, menjadikan memposisikan diri kita sebagai korban dalam kehidupan. Iya kan? Efek-efek dari luka batin itu. Terjadilah alarm-alarm berbanyak macam-macam alarm yang masing-masing merasakan tanpa sadar dan tidak sadar. Itu fakta terjadi. Itu energi yang kalian tarik di dalam diri kalian sendiri, termasuk diri Abah sendiri. Kecemasan, kegelisahan, kekhawatiran, kekurangan, tidak layak dan tidak pantas, dan banyaklah hal-hal yang itu pada dasarnya bukan diri kita sendiri, tapi itu adalah diri yang lain, seperti bayang-bayang yang membuat kita dibilang ujian. Gimana ya, konsepnya bukan ujian sih, tapi lebih kepada bukan diri kita sesungguhnya. Ayolah, selesaikanlah problem-problem luka-luka batin itu, termasuk diri Abah. Dan buat kalian semua yang merasakan itu, selalulah mendengarkan diri kalian sendiri tanpa diri kalian sendiri, dan tanpa Allah Subhanahu wa Ta'ala, tanpa cintanya Allah dan Rasulullah, dan tanpa cintanya diri kalian sendiri, kalian tidak akan pernah merasakan kebahagiaan yang sesungguhnya, yang pada dasarnya itu udah ada pada diri kita sendiri, yang harus kita keluarkan. Di siang hari ini, terima kasih buat kalian yang sudah mau mencintai dan menyayangi diri kalian sendiri. Terima kasih buat kalian yang selalu menolak dalam hal menyayangi dan mencintai diri kalian sendiri, dan jujur kepada diri kalian sendiri. Itu luar biasa, dan itu powerful sekali. Itu bentuk yang amat sangat buat kalian kedepannya akan merasakan suatu kebahagiaan yang tidak pernah kalian rasakan sebelumnya. Kita akan bermain di dunia ini seperti layaknya seperti anak kecil, jatuh, menangis, bangkit lagi, jatuh, nangis, bangkit lagi. Seperti itulah dia. Kalau Abah nih, nanti kita ada Abah akan pembahasan tentang hijrah. Ini lebih tentang bagaimana batin kita spiritual journey, bagaimana kita akan berfokus di satu energi. Tuh kan, sampai segitunya kita tuh.
Ini dari apa Abah yang dalam kejujuran diri Abah sendiri nih. Perjalanan hidup membuat Abah, alhamdulillah, Allah kasih sebuah cerita dan ilmu yang luar biasa. Buat kalian semua, teruslah kalian berbahagia terus. Jangan lupa dengarkan suara hati diri kalian sendiri. Apa yang harus kalian lakukan terhadap diri kalian sendiri. Bagaimana kalian memperlakukan diri kalian sendiri. Bagaimana kalian merilisnya dalam bentuk spiritual, dalam bentuk meditasi, dalam bentuk penyatuan dengan alam, menghirup udara, sadar napas kalian. Ini bersinambungan semuanya. Itulah yang disebut namanya topeng penderitaan. Kalian sedih, kalian luka, kalian capek, kalian lelah. Tapi kalian seperti Abah sendiri, ya aku kuat ah. Enggak, hidupku baik-baik saja kok. Kalian tidak pernah jujur diri, masuk diri Abah sendiri. Kalian tidak pernah jujur apa yang kalian rasakan, apa yang kalian pikirkan. Seperti itulah. Sekali-sekali di kesunyian dan keheningan malam kalian berbicara dengan diri kalian. Inilah disebut me time. Yang sebenarnya bukan me time kita harus main olahraga di sana, kita harus makan makanan favorit kita harus bukan masalah itu. Itu nomor 2, nomor 3, dan nomor 4, nomor 5. Uang yang banyak dan berlimpah. Banyak di luar sana yang punya segalanya tapi dia belum selesai dengan diri dia. Kebanyakan. Nanti Abah sebut-sebutkan banyak sekali ya yang terjadi dalam dunia ini. Yang satu persatunya di alarmnya bermacam-macam aneka ragam. Itu sebenarnya adalah alarm yang baik sebenarnya. Tapi kita jangan sampai tapi kebanyakan ya penyadarannya ya itulah dia udah tersungkur dulu.